Tuhan, saya ajak jemaat untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kiranya kami boleh fokus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tepuk tangan semua kawan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Haleluya. Di nama Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa, saudara. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami sepenuhnya, kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam kehidupan kami, mewarnai kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu dengan roh kami Tuhan. Dan kami mau imani, kami mau percayai dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu betul-betul Tuhan memberikan perubahan. Kalau ada hal-hal yang dimana Engkau ingin supaya kami bisa berubah Tuhan melalui firman-Mu, mari Tuhan, supaya firman-Mu boleh mentransformasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Pantulkan Kristus dan Sebarkan Harapan. Karena hari ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan harapan. Apa yang Alkitab katakan? Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-15. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, ayatnya mengatakan demikian, saudara. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hidupmu, di dalam hatimu, sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kita bisa baca seterusnya ya, yang ayat itu. Tapi kita akan bicara tentang ayat ini, ayat yang ke-15, saudara. Jadi ayatnya mengatakan yang pertama ini, saudara, prinsip yang pertama, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saya berikan poin yang pertama ini, pantulkan kehidupan Kristus melalui hidupmu. Ya, pantulkan kehidupan Kristus melalui hidupmu. Apa maksudnya, saudara? Tadi ada kata kuduskanlah Kristus. Nah, saudara, Kristus itu pasti kudus ya, saudara ya. Kristus tidak mungkin tidak kudus. Tapi ini ayatnya menarik. Di sini kok ditulis kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Maksudnya apa, saudara? Nah, saudara, kata kuduskanlah Kristus dalam hidupmu itu maksudnya apa? Maksudnya, Tuhan mau melalui kehidupan kita, nama Kristus itu jangan menjadi tercemar. Ya, tercemar itu artinya tidak kudus, begitu, saudara. Kalau Kristus dikuduskan di dalam hati kita, kita tahu bahwa dari hati itu terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Kalau di hatimu, kalau di hati Anda dan saya, itu Kristus itu dikuduskan, artinya betul-betul kita itu memberikan penghormatan yang tinggi kepada Kristus, maka itu akan terpancar di dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita. Nah, saya ulangi nih pernyataan ini. Kristus itu identik dengan melakukan kebaikan. Karena Yesus Kristus selalu melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Baca saja dalam Alkitab. Yesus selalu, saudara? Selalu melakukan kebaikan. Ya, khususnya bagi orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, ini saudara, saya ingin mengajar saudara, jemaat IGF Living Water, supaya punya sense itu, saudara. Saudara punya satu pemikiran bahwa, saya ini harus melakukan kebaikan. Makanya tadi poinnya mengatakan pantulkan Kristus. Kalau kita melakukan kebaikan, ya, maka sebetulnya kita sedang memantulkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita, saudara. Nah, saya akan bacakan satu cerita. Beberapa tahun lalu, saudara, sebuah grup salesman menghadiri sebuah konferensi di Chicago, ya, saudara. Iya. Mereka telah berjanji kepada istri masing-masing akan tiba di rumah pada hari Jumat malam untuk makan malam bersama.
Hal ini membuat mereka terburu-buru mengejar pesawat. Mereka sambil membawa koper-kopernya. Jadi ini karena sudah janjian sama istrinya, saudara. Jadi mereka cepat-cepat, ya saudara. Namun saat menuju tempat boarding pass, tanpa sengaja salah seorang salesman itu menyenggol sekotak apel yang dijajakan. Nah, apel-apel itu berhamburan kemana-mana. Namun para salesman itu tetap bergegas mengejar pesawat mereka, karena jika tidak, maka mereka akan terlambat. Tapi satu orang di antara mereka berhenti. Dia berhenti sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam. Dia mencoba mendengarkan suara hatinya dan ia merasakan belas kasihan pada gadis yang menjual apel-apel itu. Dia segera memberitahu teman-temannya untuk berangkat tanpa dirinya. Jadi dia ditinggal. Dia meminta salah satu dari mereka untuk menghubungi istrinya bahwa ia akan terlambat pulang. Pria itu kemudian kembali ke terminal di mana apel-apel tadi berhamburan ke lantai. Pria itu bersyukur telah membuat keputusan yang benar. Nah, gadis penjual apel itu ternyata buta. Gadis itu menangis dan rasa frustrasi terlihat jelas di wajahnya. Dia mencoba meraba-raba mencari apelnya, saudara. Dia berseru meminta pertolongan untuk mengumpulkan barang dagangannya itu, namun tidak seorang pun yang peduli. Nah, salesman itu berlutut memunguti apel, ya, bersama dengan gadis itu tentunya. Setelah mengumpulkannya, ia membantu menata kembali di mejanya. Saat ia melihat banyak di antara apel itu yang rusak, ia memisahkannya. Saat telah selesai, ia berkata kepada gadis itu, ini uang $40. Tolong ambil ini untuk mengganti kerusakan yang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu menghapus air matanya. Pria itu kemudian berkata, aku harap apa yang kami lakukan tidak merusak harimu sedemikian buruk. Ketika pria itu hendak meninggalkan gadis buta itu, gadis itu memanggilnya kembali. Tuan, pria itu berbalik dan menatap gadis itu. Apakah engkau Yesus? Tanya gadis itu. Ini kisah nyata, saudara. Pria itu hanya tertegun dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Perlahan dia pergi ke arah penjual tiket untuk pulang ke rumahnya dengan pesawat selanjutnya. Namun pertanyaan gadis itu terus terdengar di telinganya. Apakah engkau Yesus? Banyak orang di dunia seperti gadis ini, saudara. Mereka dalam keadaan buta dan membutuhkan pertolongan. Namun kita yang telah dijadikan oleh Yesus Kristus jarang yang mau berhenti sejenak dan menolong mereka. Jika kita menyatakan mengenal Yesus, seharusnya kita berjalan dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Ketika kehidupan seseorang bersentuhan dengan hidup kita, dia dapat merasakan kasih Yesus itu. Sudahkah hidup kita mencerminkan kehidupan Yesus? Waktu saya membaca ini, saudara, ini juga menjadi perenungan buat hidup saya, saudara. Apakah itu terjadi dalam hidup saya? Apakah hari ini kita egois? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Saya mau kasih tahu, saudara, justru hari-hari ini waktunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa memantulkan Yesus melalui hidup kita. Kita bisa melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, entah teman kita, saudara kita, atau siapapun. Mereka yang membutuhkan pertolongan, apalagi ketika mereka kena dampak dari pandemi, saudara. Secara finansial mungkin kita tidak banyak melakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan? Itu menunjukkan bahwa kita sedang memantulkan hidup Yesus. Yesus itu nyata melalui hidup kita, saudara. Dan inilah yang harus gereja lakukan. Gereja harus punya rasa belas kasihan ini seperti Yesus. Itu sebabnya saya ingin mengatakan ini kepada jemaat IFG Living Water. Sekalipun gereja kita kecil, saudara, tetapi itu tidak membuat kita tidak bisa melakukan hal kebaikan bagi orang lain, saudara. Tadi ada yang waktu ibadah ini ada yang WA saya.
Ini masih ada WA-nya, saudara. Pastor, kalau saya mau membantu, ini ada beras. Saya mau membantu beras ini, Pastor. Sama pakaian. Pakaian masih bisa dipakai, masih baik. Saya kirim kemana, Pastor? Saya padahal mau menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. Ini artinya kita menjadi orang-orang yang memantulkan Kristus melalui kehidupan kita. Jadi kuduskanlah Kristus dalam hatimu, itu artinya kita harus memantulkan. Kalau orang melihat kehidupan kita, orang itu bisa bertanya seperti gadis tadi, saudara. Apakah engkau Yesus? Saudara. Itu menjadi perenungan buat kita. Nah, jadi jika kita ingin memantulkan hidup Kristus, ya kita harus menambahi hidup kita dengan kebaikan demi kebaikan, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 di ayat di atasnya. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita ini selalu melakukan kebaikan, orang juga tidak akan melakukan yang jahat kepada kita sebetulnya, saudara. Ya. Tapi artinya, saudara, artinya Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita itu memantulkan hidup Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya. Prinsip yang kedua tadi firman Tuhan dikatakan tadi ayat yang ke-15 tadi, saudara. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, ini saudara. Jadi poin yang kedua saya tuliskan, sebarkan pengharapan yang kita miliki. Tadi di awal saya mengatakan hari-hari ini ada orang yang betul-betul kehilangan pengharapan, saudara. Menghadapi pandemi, Anda mungkin hari ini masih bisa kuat, masih bisa melewati itu. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak seperti kita, saudara. Mereka mengalami dampaknya. Mereka betul-betul mengalami keadaan yang berat, saudara. Dan hampir-hampir kehilangan pengharapan. Mereka nggak punya pengharapan, saudara. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan, saudara. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang percaya, ya. Tadi saya mengatakan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ya, di masa ini, di masa pandemi ini, masa sesudah pandemi ini, ada banyak orang yang mengalami stres, mengalami depresi. Orang-orang ini kehilangan pengharapan, saudara. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita inilah yang harus menyatakan pengharapan yang kita miliki ini kepada mereka. Saya percaya Anda kuat karena Anda punya pengharapan. Katakan amin, saudara. Saya yakin dalam kondisi yang susah, Anda masih bisa bertahan. Kenapa? Kita punya pengharapan, saudara. Sebagai orang percaya, bahkan Alkitab mengatakan pengharapan kita itu seperti saung, seperti jangkar yang kuat, saudara. Ya, jadi kita nggak bisa digoyahkan. Walaupun situasinya seperti apa, kita masih bisa tetap kuat dan kita bisa melewati dengan baik. Tetapi bagaimana dengan orang lain, saudara, yang mereka tidak punya pengharapan seperti kita? Itu sebabnya Tuhan mau sebagai orang percaya kita menjadi orang-orang yang mau menyebarkan pengharapan itu kepada orang lain, saudara. Jangan kalau Anda diajak ngomong misalnya tentang dampak pandemi, wah ini dampak pandemi saya mengalami ini. Ya, lalu Anda datang, oh iya memang betul, parah gitu, saudara. Parah banget. Itu orang yang sudah nggak ada pengharapan, tambah hancur, saudara. Kalau dengar gitu, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita harus menyatakan hal yang berbeda, saudara. Kita mengatakan bahwa di dalam Kristus kita itu punya pengharapan. Katakan amin, saudara. Apakah Anda percaya bahwa di dalam Kristus kita punya pengharapan, saudara? Yes, di dalam Kristus. Pengharapan kita di dalam Kristus, saudara. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan janganlah gentar, itu ayatnya 1 Petrus 3 ayat 14b, saudara. Orang banyak takut dengan apa yang terjadi, saudara. Mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas. Lihatlah di internet, saudara. Anda searching di internet, itu tingkat kecemasan orang yang hidup di dunia itu semakin tinggi gara-gara pandemi, saudara. Itu
dampak dari sisi psikologis. Dan gereja tidak boleh berdiam diri. Justru inilah kesempatan ketika ada orang-orang yang mengalami kondisi begini, saudara. Ya, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita punya pengharapan, saudara. Kita tidak gentar. Apa yang mereka takuti, kita tidak takut, gitu, saudara. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Nah, saudara, ya, karena kita memiliki pengharapan. Nah, tapi ada hal yang penting, saudara. Orang yang memiliki pengharapan tidak akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau kita ini punya pengharapan, dia pasti nggak takut, dia pasti nggak cemas. Orang yang takut, orang yang cemas itu karena dia nggak punya pengharapan, saudara. Jadi tidak ada pegangan, gitu, saudara. Tidak ada pegangan. Kalau dia punya pegangan, pasti dia tidak akan takut, saudara. Dan saya berdoa Anda adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Amin. Amin. Masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Anda tidak pernah takut untuk masa depan kita semuanya. Amin. Amin. Wah, ini aminnya harus kencang loh, saudara ini. Ya, karena kita percaya masa depan saya ada di tangan Tuhan, saudara. Masa depan kita penuh dengan pengharapan, saudara. Nah, saudara, seperti virus corona yang menjangkit orang melalui penyebaran, demikian juga virus Hope in Christ akan menjangkit orang melalui penyebaran yang kita lakukan. Saya ingin Anda adalah orang-orang yang positif virus Hope in Christ. Amin. Katakan amin dulu, saudara. Amin. Anda tidak boleh negatif virus Hope in Christ. Kalau seandainya surga punya model antigen, saudara, Anda akan dicek Hope in Christ-nya itu positif atau negatif. Dan saya berdoa Anda adalah ditemukan Anda positif virus Hope in Christ, saudara. Yes. Amin. Amin. Dan artinya apa? Anda punya kemampuan untuk menularkan. Sama seperti virus corona. Walaupun kita pakai masker, Hope in Christ itu tidak bisa dibendung dalam pakai masker kita. Kenapa? Kita masih bisa menularkan dengan mengatakan jangan takut. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kalau ada orang yang datang kepada saudara hari-hari ini, mereka mengalami situasi di mana, ya, mereka betul-betul dalam kondisi yang sulit. Mereka mengatakan hampir-hampir kami nggak punya pengharapan. Sudah rasanya putus asa aja. Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana bisnis saya? Bagaimana? Banyak sekali pertanyaan, saudara. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, saudara, saya berdoa Anda adalah menjadi orang-orang yang akan menjadi penular Hope in Christ ini, saudara. Anda akan katakan jangan takut. Di dalam Kristus ada pengharapan. Amin. Di dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Di dalam Kristus pasti kita bisa melewati semua itu. Di dalam Kristus pasti kita bisa mengatasi semuanya itu. Dan saya berdoa itulah Anda. Itulah Anda. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara akan bertemu dengan banyak orang di luar sana, di dalam tempat pekerjaan, dimanapun. Saya percaya ada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saudara. Dan kalau ada orang-orang yang seperti itu Anda temui, itu artinya Tuhan ingin supaya engkau bisa menjadi berkat buat orang itu. Lakukan kebaikan. Apapun yang engkau bisa lakukan, pikirkan, saudara, untuk bisa menolong orang lain. Pikirkan. Bukan hanya kita menolong orang lain dengan apa yang kita bisa lakukan, tapi jangan lupa tularkan virus Hope in Christ ini kepada mereka, saudara. Supaya mereka menjadi orang-orang yang seperti kita juga, yang tahan, yang kuat menghadapi
situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Kita harus memastikan. Tadi saya sudah mengatakan ini. Nah, saudara, ini hal yang penting yang harus kita lakukan. Rajin berbuat baik pada orang lain, siapapun itu, saudara. Jadi bukan hanya ngomong masalah spiritual hari ini, saudara, tapi masalah humanis, kemanusiaan. Gak bisa kita hanya doa. Orang gak bisa hanya doa, saudara, hari ini. Tapi bagaimana kita menolong mereka, memberikan jalan keluar, atau kita menyatakan melalui apa pertolongan yang kita bisa lakukan, saudara. Ya, kalau kita hanya ngomong doa itu gampang. Ya, saya pun jadi hamba Tuhan, jadi pendeta ini saya nggak mau juga, saudara. Jadi hamba Tuhan hanya kalau ada orang ngalamin begitu kemudian Pak doa Pak, yang penting doa. Saya percaya orang-orang yang mengalami seperti itu pasti sudah berdoa, saudara. Pasti sudah berdoa. Tapi Tuhan mau bukan hanya sekedar berdoa, tapi mari kita mau melakukan kebaikan demi kebaikan yang kita bisa berikan kepada orang-orang, siapapun, dimanapun kita bisa lakukan, saudara. Dan itu artinya Anda sedang memantulkan hidup Kristus melalui hidup saudara. Orang akan melihat Kristus dari hidupmu, saudara. Ingat destiny kita ditetapkan Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan melalui pekerjaan baik yang kita bisa lakukan buat orang lain, saudara. Saya berdoa jemaat IGF Living Water adalah jemaat Tuhan yang betul-betul memantulkan hidup Kristus dan juga menyebarkan pengharapan yang kita miliki kepada setiap orang. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah itu hidup dalam hidup kami. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hidup kami akan dipenuhi dengan belas kasihan yang dari Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Kami menyatakan kebaikan demi kebaikan. Kami menyebarkan pengharapan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi untuk setiap umatmu, setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Yes. Jangan khawatir, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya.